Budaya, selamat datang kembali di Humanities Podcast bersama saya Bunga Citra sebagai Duta Fakultas Ilmu Budaya. Senang banget hari ini kedatangan tamu spesial yang sudah kita tunggu-tunggu nih. Sebelum kita ngobrol makin jauh, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe karena tentunya akan ada episode-episode terbaru yang akan tayang di setiap hari Selasa. Oke, let's give applause to Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Budaya, Ibu Lina Puryanti. Terima kasih Bunga. Halo Bu Lina. Halo, apa kabar Bunga? Baik. Akhirnya kita bisa ketemu juga ya Bu, setelah sekian kalinya kita di schedule. Terima kasih sudah hadir berkenan. Sama-sama, terima kasih juga. Ibu Lina ini super duper sibuk, seorang workaholic pencinta kerja. Ada banyak hal yang dilakukan oleh Bu Lina sebagai Wakil Dekan 3 tentunya, apalagi di bidang ketiga nih ya. Kira-kira nih Bu, apa saja yang dicapai selama Ibu menjabat di bidang 3? Oke. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa pekerjaan di bidang 3 atau nama lainnya adalah, kalau di Universitas Airlangga adalah bidang Research, Innovation, and Community Development, dan juga yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan internasionalisasi dan kolaborasi itu adalah pekerjaan tim ya. Jadi tidak berarti apapun yang kita capai itu adalah semata-mata menjadi pekerjaan seorang wakil dekan atau hanya dosen. Tapi ini adalah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dari seluruh sivitas akademika di Fakultas Ilmu Budaya. Kalau apa saja yang sudah dicapai, saya kira itu bisa dibagi menjadi dua hal ya, yaitu pekerjaan-pekerjaan rutin yang kita lakukan di fakultas ataupun di universitas, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang kita rancang untuk menjadi kegiatan yang sifatnya fleksib ya, sesuatu yang membuat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga itu bisa mendapatkan sebuah posisi yang baik ya di dalam konteks atau di dalam level nasional dan internasional. Misalnya pada tahun, kalau kita bergerak ya sampai sekitar 2 tahun yang lalu, kita bersama-sama dengan The Alf University, Andri, Universitas Udayana, Universitas Padjadjaran itu bersama-sama menjadi host dari sebuah konferensi internasional yang cukup besar, dihadiri sekitar 200 peserta nasional dan internasional, yaitu Bandung Belgrade Havana ya, BBH, itu tahun 2021 kalau nggak salah ya, 2021. Oke. Nah kemudian di tahun 2022 awal kita mendapatkan sebuah kepercayaan dari sebuah lembaga internasional ya, Southeast Asia Neighborhood Network, yaitu sebuah lembaga internasional yang bergerak di bidang community development di dalam lingkungan Southeast Asia atau Asia Tenggara, menjadi host bersama-sama antara FIB, kemudian CNET ya, Southeast Asia Neighborhood Network, dan juga WACD ya, World University of Association Community Development. Dan sesudah itu kita juga menjadi, atau kalau saya bisa katakan itu adalah menginisiasi sebuah institut baru di level universitas bersama dengan 3 fakultas yang lain, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, FISIP, kemudian Fakultas Kedokteran, FK, dan juga Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kita membangun sebuah institut baru yang kita sebut bersama sebagai AIIOC ya, Airlangga Institute of Indian Ocean Crossroads ya. Jadi kenapa disebut sebagai Indian Ocean Crossroads? Karena ini adalah sebuah institusi yang kita desain sedemikian rupa untuk mengkoneksikan ya hubungan yang sebenarnya sudah lama jalan, sudah lama ada di dalam konteks sejarah kita, yaitu antara Asia, Afrika, dan kemudian juga terkoneksi dengan Eropa. Ya, jadi ini adalah sebuah platform bersama yang mencoba mengkoneksikan juga antara universitas dengan komunitas
We are trying to build ya sebuah networking yang terbuka, di mana tidak hanya platform itu tidak hanya untuk kegiatan akademik, tetapi juga berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat. Ya. Jadi we try to bridge ya, menjembatani berbagai kemungkinan kolaborasi itu, sehingga kampus kemudian tidak hanya menjadi Menara Gading ya yang cakep dilihat tetapi nggak banyak artinya, cuman megah aja. Tapi kita juga ingin mencoba menjadi kampus yang bersifat menara api, menyinari, menghangatkan ya, dan juga mengobarkan semangat gitu kira-kira ya. So idealistik, tapi saya kira kita harus memulai dengan sebuah sikap mental itu ya, sifatnya sangat multidisciplinary ya. Oke. Wah, menarik banget ya nih Bu ya. Okay. Saya sebagai mahasiswa sendiri itu juga merasakan perbedaan antara yang dulu dengan sekarang. Kayak kerasa banget melejitnya antara kerjasama internasionalnya. Ya. Lalu di antara pencapaian itu ada hal yang paling mengesankan nggak bagi Ibu sendiri? Ya, saya kira itu proses yang panjang, di mana kita bekerja sama dengan banyak pihak ya, antara dosen, mahasiswa, dan kemudian juga staf akademik, baik di dalam skop fakultas maupun skop universitas. Dan kalau bicara tentang internasionalisasi, pasti itu bagaimana kita terekspos ke dunia internasional. Yang paling penting saya kira adalah membuat suasana internasional itu sebagai sesuatu yang organik gitu ya. Jadi artinya nggak cuman maksa gitu. Kalau cuman maksa kan ketika ada tamu datang gitu ya, hospitality-nya itu jadi kayak dibuat-buat gitu, ramah tetapi tidak esensial. Tapi yang coba bersama-sama kita bangun itu adalah membuat sebuah ekosistem ya, di mana sivitas akademika itu merasakan internasional itu sebagai everyday life gitu ya, sebagai sesuatu yang sehari-hari gitu, sehingga kemudian ketika bekerja bersama-sama dengan mitra dari berbagai negara itu sudah tidak ada kecanggungan. Dan saya kira itu tidak berarti bahwa pada periode sebelumnya itu tidak baik ya. Saya kira ini adalah sebuah bentuk kontinuitas yang kemudian kita kembangkan, yang barangkali juga tuntutannya udah beda banget gitu ya. Setiap tahun itu kebutuhan kita untuk mengekspos diri ke arah internasional menjadi makin besar gitu. Dan itu tentu saja membutuhkan keikutsertaan dari segala pihak. Dan saya sendiri merasa sangat bersyukur bahwa di FIB ini suasananya sangat mendukung ya, semua orang itu bergairah gitu, senang sekali untuk terlibat dalam berbagai aktivitas, sehingga berbagai rancangan kegiatan yang kita buat bersama-sama itu bisa menarik banyak orang untuk terlibat. Jadi itu tidak hanya menjadi kegiatan yang hanya sedikit orang terlibat, yang lain terabaikan, tidak seperti itu, tapi inclusivity ya, bagaimana kita mencoba membangun sebuah ekosistem akademik iklim ya, akademik ekosistem yang ramah ya, yang ramah dan membuat semua orang merasa menjadi bagian di dalamnya gitu. Seperti yang Ibu bilang tadi, itu proses yang panjang dan tidak mudah ya Bu ya tentunya. Lalu dibikin asik aja tapi iya benar-benar. Bu Lina dan pimpinan lainnya itu sudah bekerja sangat keras tentunya hingga Fakultas Ilmu Budaya itu hingga sampai saat ini. Berbicara soal present tahun ini ya Bu ya, apakah ada proyek yang sedang Ibu garap dengan pimpinan Fakultas Ilmu Budaya lainnya? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa FIB itu bersama-sama dengan FISIP, FKM, dan FK itu kami membangun sebuah institut ya, sebuah organisasi baru di tingkat universitas, IOC ya, atau akrabnya gitu kita sebut sebagai AYOK gitu. Kalau AYOK dalam bahasa Jawa itu kan ayo, come on, join us kan kayak gitu ya. Jadi AYOK itu berdiri tahun lalu, tahun 2023 ya. Nah, di dalam kelahirannya yang masih sangat muda ya, baru nanti Mei itu baru ulang tahun AYOK ya.
kami mendapat kepercayaan besar dari satu lembaga internasional yaitu IAS ya, International Institute of Asian Scholar, yang Asian Studies yang berkedudukan di Leiden di Belanda itu, untuk menjadi host dari sebuah konferensi yang bisa dikategorikan sebagai 5 konferensi terbesar di dunia, yaitu ICAS, ICAS ke-13 ya. Jadi ICAS, International Convention on Asian Scholars, itu adalah sebuah konferensi yang setiap 2 atau 3 tahun ya sekali, dan itu sudah berjalan sampai yang hari ini kita mendapat kepercayaan jadi ICAS ke-13. Ya, jadi sebelumnya ICAS itu selalu diselenggarakan di berbagai negara dengan kapasitas kredibilitas yang sangat tinggi ya. Jadi dia pernah diselenggarakan di Kyoto, di Leiden, di Shanghai, di Singapura, di Kuala Lumpur, di Hawaii ya, di Adelaide, and some other countries ya. Jadi dia selalu berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dan saya kira ini menunjukkan kepercayaan yang sangat besar dari lembaga internasional kepada Universitas Airlangga dan khususnya kepada IOC untuk bisa menjadi host dari ICAS ini. Dan yang membuat insya Allah ICAS ini menarik itu adalah kami membangun secara bersama-sama ya. Jadi ini adalah pekerjaan kolektif sekali lagi. Sebuah convention atau seminar conference yang non-traditional conference. Artinya di sini tidak hanya konferensi yang biasa kita kenal di mana akademisi berkumpul dan kemudian men-sharing ya, membagikan sekian gagasan hanya dengan sesama akademisi. Tapi di dalam ICAS ini, ICAS 13 yang insya Allah akan dijadwalkan berlangsung di bulan Juli Agustus. Ini adalah sebuah convention yang sifatnya itu adalah conference festival. Artinya di sini kami mencoba mengcombine antara kegiatan akademik dan kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat ya. Sehingga nanti di dalam festival ini tempatnya, lokasinya itu tidak hanya di kampus, tidak hanya di Unair saja, tetapi juga akan menggunakan berbagai lokasi di kota Surabaya itu sebagai lokasi-lokasi untuk festival ya. Itu bisa berupa kampung, kemudian museum, juga berbagai fasilitas dari kota, misalnya Balai Pemuda, itu menjadi lokasi-lokasi dari festival itu. Dan dengan demikian ini sebenarnya juga menjadi sebuah penanda bagi kita bahwa sangat penting bahwa kampus itu juga menjadi sebuah institusi yang terbuka. Ya, dia bersifat inklusif, bekerja bersama-sama dengan masyarakat karena knowledge production itu, jadi produksi ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak hanya di tembok-tembok kampus, tapi itu juga bisa dimanapun tempatnya. Ya. Jadi itu yang menjadi pekerjaan besar kita tahun ini ya. Oke. Lalu untuk peran dari Fakultas Ilmu Budaya sendiri nih Bu ya, di ICAS itu nanti itu sebagai apa gitu? Sebagai apa ya? Apa saja? Ya, karena gini ya, IOC itu didirikan itu bersama-sama antara FIB, kemudian FISIP, FK dan FKM. Artinya di sini peran FIB, Fakultas Ilmu Budaya, akan sangat besar ya, karena kita akan menjadi host, tuan rumah secara bersama-sama dengan berbagai fakultas lain ya. Dan saya kira ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat baik bagi segenap warga FIB ya, dan Universitas Airlangga secara umum untuk berperan serta gitu di dalam kegiatan ICAS. Karena bisa, saya tadi belum sempat sebutkan ya bahwa insya Allah ICAS ini akan sampai hari ini kami perkirakan jumlah peserta sekitar 2.000. 2.000 peserta yang terdiri dari akademisi, kemudian praktisi itu bisa artis ya, seniman misalnya, kurator dari museum, dari lembaga-lembaga pemerintahan dan sebagainya. Dan peserta itu dalam daftar, dalam list itu tercatat dari 68 negara di dunia.
lebih dari 700 universitas. Jadi huge ya, besar banget gitu ya. Saya kira ini menjadi konferensi terbesar yang pernah di-host oleh UNER, dan saya kira juga yang pernah di-host oleh Indonesia, universitas-universitas di Indonesia. Jadi we should be proud of ya, kita harus bangga dengan kepercayaan ini, tapi pada saat yang sama ini juga menjadi challenge gitu ya, tantangan buat kita untuk menjadi tuan rumah yang sebaik-baiknya. Dan ini nanti nggak cuma dosen gitu ya, tapi juga mahasiswa. Jadi kami panitia ICAS berencana untuk merekrut ratusan mahasiswa untuk membantu di dalam kegiatan ICAS ya. Jadi LO, jadi macam-macam gitu, membantuin, karena ini kan kita harus gotong royong gitu ya untuk pekerjaan ini gitu. Kira-kira nih menurut Ibu, persiapan ICAS sendiri ini sudah berapa persen nih Bu? Karena kan mengingat ICAS ini akan dilaksanakan beberapa bulan ke depannya. Ke depan ya. Oke, saat ini persiapannya sudah sejak tahun lalu ya. Jadi persiapan ini adalah persiapan intern di tingkat universitas, kemudian juga dengan pihak pemerintah ya, pihak pemerintah itu pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan kementerian ya, Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan. Kemudian di tingkat internasional ya tentu saja ini bekerja bersama dengan IAS. Kami saat ini desain sudah hampir selesai ya dan sebagainya. Saya nggak bisa bilang ini persiapannya berapa persen gitu, karena kompleksitas dari kegiatan ya, artinya masih terus kita kerjakan secara intensif ya, dan ini bukan pekerjaan sendiri, itu melibatkan banyak sekali pihak ya, kayak gitu. Oke, karena dilaksanakan di bulan Juli ya Bu, benar? Ya, Juli Agustus. 28 Juli sampai 1 Agustus 2024 ya. Boleh nggak Bu di-spill tipis-tipis nih Bu, nanti itu bakalan ngapain aja ntar di ICAS di bulan Juli itu? Oke, ngapain aja? Oke, jadi kita membagi kegiatan itu menjadi 2 bagian besar. Satu adalah konferensi sendiri, artinya ini adalah konferensi seperti umumnya, di mana para akademisi itu akan diklaster gitu berdasarkan berbagai tema yang sudah ada di dalam ICAS. Kita punya 10 tema. Nah, kemudian ada kegiatan festival. Festival ini juga bayangkan ya, kami itu mengkurasi paper itu yang di review itu ribuan gitu ya. Kemudian untuk festivalnya sendiri sampai saat ini itu sudah ada 68 yang sudah kami kurasi. Festival ya, jadi itu berupa exhibition misalnya, bisa berupa workshop ya. Exhibition itu temanya unik-unik gitu loh ya, nggak kebayang gitu. Saya nggak mau bilang in detail gitu, biarkan let it be a surprise. Tapi sebagai gambaran ya, misalnya FIB itu bersama-sama dengan IOK dan Sinet ya, itu kami akan bikin joint exhibition di kampung. Ya, joint exhibition di kampung Peneleh, di mana itu kita membangun narasinya bersama-sama di sana. Dan dalam hal ini yang saya kira juga menjadi hal yang sangat baik adalah masyarakat itu tidak hanya menjadi penonton gitu loh, tetapi dari awal mereka menjadi be part of the conference ya. Jadi mereka itu nanti makanan juga mereka yang akan sediakan, lokasi mereka kemudian sediakan itu, dan menjadi bagian dari konferensi itu, masuk di dalam berbagai diskusi, sehingga jarak antara kampus dengan masyarakat itu ditipiskan gitu ya. Ya mungkin nanti ada juga konferensinya di pasar ya, cuman saya nggak tahu juga ini visible apa nggak akhirnya kalau di pasar ini. Nanti jangan-jangan habis dari pasar nanti ini lagi becek-becek atau apa, suaranya, noise-nya luar biasa gitu ya. Tapi sebagai ide kami mungkin akan ada 8 lokasi festival di Surabaya, di entire city ya, di seluruh kota, termasuk juga pemutaran film indie. Ya.
Oke. Tadi kan Ibu sempat menyebutkan dengan jumlah peserta itu 2.000 ya Bu? Sudah 2.000, ya. Apa itu akan hadir di UNER di tanggal yang sama atau ada skema yang lain gitu Bu? Ya, mereka diharapkan akan, jadi gini ya, 2.000 itu lebih dari 75% itu adalah overseas participants, adalah partisipan dari luar negeri. Sedangkan dari Indonesia mungkin sekitar 500-an, termasuk dari UNAIR. Dan mereka memang dijadwalkan untuk datang di saat yang sama karena mereka mengikuti konferensi selama 1 minggu itu gitu. Ya riuh banget gitu. Cuman nanti karena gini ya, mengelola partisipan yang demikian besar itu juga tidak sederhana ya, sehingga kami putuskan bahwa ICAS itu kegiatannya akan dipusatkan di kampus C. Ya, di kampus C, tapi nanti ada semacam kampus tour gitu, sehingga kemudian kampus B dan kampus A juga menjadi bagian dari paket yang akan diberikan kepada para peserta untuk bisa dikunjungi gitu ya. Artinya kalau disebar di berbagai kampus itu, termasuk di festival ini udah kewalahan banget ngelolanya gitu ya. Jadi ini kan sangat challenging karena dia tidak cuma di satu tempat ya, tapi di berbagai lokasi gitu. Tadi kan Ibu sempat bilang bakal ngerekrutmen mahasiswa biar terlibat di acara tersebut. Kira-kira tuh kapan Bu acara itu open recruitment itu dibuka? Kami sekarang sedang menyusun ya, artinya open recruitment itu kan nanti pasti diikuti oleh berbagai aktivitas ya, misalnya di training dulu mahasiswanya apa saja yang harus dipersiapkan dan sebagainya. Kami sedang masa persiapan, insya Allah nanti mungkin akhir Maret atau awal April itu akan kami mulai, atau kalau bisa lebih cepat lagi gitu, karena kami juga berencana bahwa mahasiswa yang direkrut itu tidak hanya tanpa apa-apa gitu, artinya itu bisa menjadi bagian dari achievement mereka, SKP atau apalagi ya, SKP atau apalagi yang biasanya diperoleh mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan, sertifikatnya. Bisa itu SKP, SKS gitu. Iya, something like that ya. Jadi itu nanti karena dianggap sebagai kegiatan 1 semester gitu, misalnya Maret sampai dengan Agustus gitu ya. Dan tentu saja itu kan tidak hanya pada hari itu, tapi disiapkan dari awal. Misalnya ya, oke, sikap mentalnya gimana gitu ya. Kemudian apa saja yang harus dilakukan, karena sangat-sangat penting bahwa konferensi itu menjadi sebuah ICAS 13 ya, maksud saya di Surabaya, harus menjadi sebuah acara yang rapi gitu ya. Rapi itu artinya misalnya ketika peserta itu bertanya atau ingin mendapatkan informasi misalnya dari mahasiswa yang menjadi LO, maka mahasiswa itu harus selalu tahu jawabannya gitu. Jadi artinya dengan begitu kan nggak cuman sekedar ayo ikut rame-rame gitu, tetapi ini harus dilatih gitu ya, harus dilatih sedemikian rupa sehingga pertemuan international encounter yang dialami oleh mahasiswa itu bisa menjadi pengalaman yang sangat baik ya, menjadi pengalaman yang sangat berharga. Yang mungkin saja kan dari komunikasi yang bisa dibangun antara mahasiswa dengan partisipan, siapa tahu itu menjadi jalan gitu ya bagi para mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan ya, networking secara internasional kan. Informasi akan bisa didapat dari proses pertemanan yang terjadi ya. Bisa jadi nanti mahasiswa itu menemani misalnya profesor dari suatu negara, dari sebuah universitas, dan kemudian terjadi komunikasi bagaimana misalnya melanjutkan kuliah dan sebagainya. Saya rasa itu kan pengalaman yang sangat baik ya. Oke. Keren nih Bu acaranya. Saya sudah ngebayangin acara ini bakal spektakuler nih. Ya, insya Allah. Makanya ndredeg ini. Karena mengingat acara ini pertama kali diselenggarakan di UNER dan di Indonesia. Iya, iya. Lalu untuk mumpung ada Bu Lina nih di sini, boleh nggak Bu Ibu kasih pesan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya? Pesan apa? Bebas Ibu. Iya, saya percaya ya, setiap generasi itu kan ada tantangannya sendiri ya. Setiap generasi itu pasti harus
berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berbeda dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Tapi saya kira yang tidak pernah berubah itu adalah menjadi mahasiswa itu adalah salah satu masa terbaik dalam kehidupan kita, ya. Dimana pada masa ini tidak lagi dianggap sebagai anak-anak, transisi menjadi manusia dewasa, kemudian belajar di dalam sebuah suasana orang dewasa, ya, dimana di dalamnya itu dilatihkan berbagai skill, kemudian knowledge production, ya, produksi ilmu pengetahuan itu berlangsung, critical thinkingnya diasah, ya, cara berpikir kritisnya itu diasah, dan kemudian juga melalui berbagai kegiatan yang ada di kampus itu secara mental dan pengalaman itu juga dilatih dan dikuatkan. Saya selalu berpikir bahwa mahasiswa harus menggunakan masa ini sebaik-baiknya, ya. Masa ini sebaik-baiknya artinya bertemanlah sebanyak-banyaknya dan dengan penuh kegembiraan, gitu ya, penuh kegembiraan, karena menurut saya itu justru itu yang menjadi energi anak-anak muda, gitu ya. Jadi yang asik-asik gitu. Tapi pada saat yang sama juga saya sempat menyampaikan di beberapa kuliah misalnya, saat ini salah satu tantangan terberat generasi muda saat ini adalah arus informasi yang luar biasa, ya. Nah, kadang-kadang itu kan sampai ada FOMO misalnya, ya, fear of missing something gitu, ya. Nah, ini kan juga harus menjadi sesuatu yang kita pikirkan, itu menjadi sesuatu yang harus kita refleksikan gitu, ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana sih kita bisa membedakan bahwa sesuatu itu esensial atau cuman aksesoris aja, sehingga nggak semua diambil, semua merasa ketinggalan kalau nggak masuk di dalam stream itu, gitu ya. Wah, capek gitu. Akhirnya kehilangan gitu kemampuan untuk berefleksi. Akhirnya kalau sudah parah timbul anxiety, ya, ketakutan, kecemasan. Saya kok nggak bisa begini, saya kok nggak bisa begitu. Padahal bahkan yang disebut tidak bisa begini begitu itu barangkali bukan hal yang penting-penting amat gitu. Nah, ini yang saya ingin sekali pada masa menjadi mahasiswa, life skill itu dikuatkan, gitu ya. Life skill dikuatkan melalui kegiatan akademik dan non akademik, karena saya kira semua menjadi penting. And one more, satu lagi, saya kira ini juga adalah masa di mana mahasiswa itu harus peduli pada apa yang terjadi di sekitarnya. Tidak boleh menjadi manusia yang egois, ya. Tutup mata terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya. So be kind, gitu ya. Be kind terhadap sesama. Lihat kalau ada kawan yang butuh pertolongan misalnya. Dan lihat kalau misalnya di dekat rumah, dekat kos-kosan itu siapa tahu ada yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa. Jadi spirit sebagai aktivis itu saya kira menjadi sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau tidak, you waste your time. Okay. Pesan yang sangat bermanfaat, semoga bisa diterapkan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Sudah, terima kasih Ibu Lina sudah thank you, Bunga. menjawab seluruh pertanyaan dan berbagi sharing aktivitas Ibu. Terima kasih juga buat Sobat Ilmu Budaya yang sudah mendengarkan dan menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Fakultas Ilmu Budaya, Viva Ilmu Budaya. See you. See you.